Tes tes. Maaf saya ulangi lagi. Perkenalkan nama saya Hamzah Faisal Asyari. Perkenalkan nama saya Hamzah Faisal Asyari dengan NIM akhir 036. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Comparative Study of Machine Learning Algorithm for Predicting Project Management Methodology. Untuk pendahuluan dan tujuannya adalah untuk mengeksplorasi penggunaan algoritma pembelajaran machine learning dalam memprediksi metodologi manajemen proyek yang tepat. Tujuan utamanya adalah memberikan panduan kepada manajer proyek dalam memilih pendekatan yang paling sesuai dengan kebutuhan proyek mereka. Pentingnya memilih antara metodologi tangkas atau tradisional pada tahap awal suatu proyek untuk meningkatkan kesuksesannya menjadi perhatian utama pada studi ini. Untuk metodologi dan temuannya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model gradient boosting mampu mengungguli model lainnya dengan mencapai skor akurasi sebesar 94%. Teknik pengambilan sampel minoritas sintetis untuk nominal atau smoothen ini digunakan untuk menangani ketidakseimbangan dalam data kategorikal yang secara signifikan meningkatkan kinerja model. Analisis juga mengidentifikasi variabel-variabel relevan terkait dengan karakteristik proyek, evaluasi keberhasilan atau kegagalan, dan pemilihan metodologi manajemen proyek. Faktor-faktor seperti tingkat keahlian dalam metodologi tangkas dan tradisional, budaya organisasi, jenis proyek, dan peran pelanggan, keterlibatan pemangku kepentingan, persyaratan, dan kepuasan klien terbukti signifikan dalam pemilihan metodologi manajemen proyek. Untuk keterbatasan dan rekomendasi di masa depan, peneliti mengakui adanya kekurangan atau keterbatasan terutama terkait ketersediaan data kuantitatif dan ketidakseimbangan dalam kualitas dataset yang digunakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya kelompok 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ihya Uluwuddin Al-Asmi dari kelompok 2 manajemen proyek. Untuk tugas literatur review, di sini saya mereview paper yang berjudul Linking Information System, Team Resilience to Project Management Success. Penulis dari paper ini ada 3 orang, yaitu Joao Farayo, Gabriela Fernandez, dan Antonio Amaral. Diterbitkan pada tahun Desember 2003, bulan Desember. Artikel ini secara keseluruhan mengisi kesenjangan literatur dengan menyajikan studi tentang pengaruh ketahanan tim terhadap keberhasilan manajemen proyek. Pertanyaan penelitian yang mendasarinya adalah, apakah ketahanan tim mempengaruhi keberhasilan manajemen proyek dalam proyek sistem informasi? Hipotesa yang ada pada paper ini yaitu bahwa ketahanan tim proyek berkorelasi dengan keberhasilan manajemen proyek, yaitu tingkat efisiensi dan efektivitas proyek manajemen, dan besarnya dampak bervariasi sesuai dengan stabilitas lingkungan proyek. Kajian teori. Beberapa penulis mengusulkan model teoritis dan skala yang cocok untuk mengukur ketahanan tim. Van der Beek dan Schrager pada tahun 2015 menyajikan adapter, sebuah kuesioner yang didorong oleh 4 kemampuan penting ketahanan. Tavernier dan kawan pada tahun 2020 mengusulkan model teoritis ketahanan tim yang bertujuan untuk memperjelas makna konstruksi ketahanan tim kerja dan mengilustrasikan bagaimana ketahanan tersebut muncul secara saling bergantung melalui sumber daya penting di tingkat tim
dan bagaimana hal tersebut berkembang seiring waktu melalui proses tim. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kuantitatif untuk menganalisis dampak ketahanan tim terhadap keberhasilan proyek dan statistik Spearman-Rowe untuk menilai hubungan antara ketahanan tim dan kesuksesan. Hasil dari penelitian ini itu menekankan pentingnya pengembangan tindakan untuk meningkatkan ketahanan tim guna meningkatkan kemungkinan keberhasilan tim proyek, khususnya di lingkungan yang tidak stabil. Ketahanan tim secara positif mempengaruhi keberhasilan manajemen proyek dalam proyek sistem informasi. Ketahanan tim sangat penting untuk sukses terutama di lingkungan yang tidak stabil. Kesimpulannya, ketahanan tim berdampak positif pada keberhasilan manajemen proyek dalam proyek informasi sistem, mengembangkan tindakan untuk meningkatkan ketahanan tim, meningkatkan kemungkinan keberhasilan proyek. Itu saja dari saya. Setelah ini dilanjutkan rekan saya Arvin Ajaria Munci. Oke, selanjutnya saya akan membacakan hasil saya. Untuk judul papernya Successful IT Project, a Multiple Case Study of Benefit Management Practice. Penulis Helen Burke, Kjell Holgate, McMajor Gesman, Gro Holsvolden. Tahun terbit 22 Maret 2023.
Pendahuluan pertanyaan tentang realisasi manfaat dalam proyek TI dibahas di awal. Ini menyangkut tanggung jawab dan wewenang pemilik manfaat, proses yang berkontribusi pada realisasi manfaat, kesulitan dan kesuksesan dalam mengelola manfaat, faktor-faktor penting untuk kesuksesan, dan pertanyaan penting lainnya. Studi ini melihat praktik manajemen manfaat dalam proyek TI publik di Norwegia. Hasilnya menunjukkan bahwa orang sangat memahami dan memperhatikan praktik BM, tetapi mereka juga menemukan beberapa masalah dalam fase eksekusi proyek dan identifikasi dan perencanaan manfaat. Hasil penelitian menyediakan rekomendasi untuk meningkatkan BM proyek TI. Penelitian ini memberikan bukti empiris tentang praktik manajemen manfaat, mengembangkan dasar untuk manajemen manfaat yang efektif sepanjang proyek, membuat perbedaan yang lebih jelas antara manfaat dan indikator manfaat, menetapkan siapa yang bertanggung jawab untuk merealisasikan manfaat, menerapkan manajemen manfaat dalam fase eksekusi, dan membuat praktik evaluasi dan dokumentasi yang lebih baik. Studi ini berfokus pada metode manajemen manfaat yang digunakan dalam proyek TI di publik Norwegia. Peneliti melakukan wawancara dan tinjauan dokumen untuk mengumpulkan data dari 23 proyek. Mereka menemukan bahwa meskipun kebanyakan proyek memiliki beberapa jenis analisis biaya manfaat kualitas berbeda, studi ini menunjukkan tingkat kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap praktik manajemen manfaat dan kekurangan para penulis. Para penulis memberikan 5 saran praktis untuk meningkatkan manajemen keuangan. Literatur review atau kajian teori. Kajian teori yang relevan dari jurnal yang disebutkan termasuk penelitian tentang manajemen manfaat dalam pengembangan perangkat lunak, survei tentang karakteristik proyek yang efektif untuk memberikan manfaat kepada klien, tinjauan literatur tentang manajemen manfaat dan elemen dari agenda penelitian, dan penelitian tentang kelemahan dan arah penelitian masa depan dalam manajemen manfaat. Selain itu, hasil empiris dari studi ini memberikan saran praktis untuk manajemen manfaat yang lebih baik. Metode. Jurnal ini menggunakan metode wawancara dan tinjauan dokumen untuk mengumpulkan data dari 23 proyek. Data ini kemudian dianalisis untuk menemukan praktik manajemen manfaat dalam proyek TI publik di Norwegia. Hasil jurnal ini menemukan bahwa ada banyak perhatian dan kesadaran tentang praktik manajemen manfaat dalam proyek TI publik di Norwegia. Namun ada kekurangan dalam identifikasi dan perencanaan manfaat, serta dalam fase eksekusi proyek. Rekomendasi praktis diberikan untuk meningkatkan BM dalam proyek TI, seperti membangun dasar untuk manajemen manfaat yang efektif sepanjang proyek, menciptakan perbedaan yang lebih jelas antara manfaat dan indikator manfaat, dan menciptakan hubungan yang lebih jelas antara manfaat. Penelitian ini memberikan informasi bermanfaat tentang praktik manajemen manfaat dalam proyek TI publik di Norwegia dan memberikan saran konkret untuk meningkatkan manajemen manfaat dalam proyek tersebut. Selain itu, penelitian ini menyarankan penelitian tambahan di bidang ini. Kesimpulan, jurnal ini menemukan bahwa tingkat kesadaran dan perhatian terhadap praktik manajemen manfaat dalam proyek TI publik di Norwegia sangat tinggi, namun ada kekurangan dalam identifikasi dan perencanaan manfaat, serta dalam fase eksekusi proyek. Rekomendasi praktis diberikan untuk meningkatkan BM proyek TI, seperti membangun dasar untuk manajemen manfaat yang baik sepanjang proyek, membuat perbedaan yang lebih jelas antara manfaat dan indikator manfaat, menetapkan tanggung jawab yang jelas untuk merealisasikan manfaat, menerapkan manajemen manfaat dalam fase eksekusi, dan mengembangkan praktik yang lebih baik untuk mengidentifikasi dan merencanakan manfaat. Penelitian ini memberikan informasi bermanfaat tentang praktik manajemen manfaat dalam proyek TI publik di Norwegia dan memberikan saran konkret untuk meningkatkan manajemen manfaat dalam proyek tersebut. Selain itu, penelitian ini menyarankan penelitian tambahan di bidang ini. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Friska Yunia Delia Putri dengan 3 digit NIM terakhir
049. Di sini saya akan menyampaikan hasil literatur review yang jurnal saya ambil yang berjudul Prioritizing Limit Resource in Landscape Scale Management Project. Di sini jurnal ini membahas pentingnya kolaborasi dalam pengolahan skala landscape untuk mengatasi ancaman seperti kebakaran hutan dan invasi rumput liar tahunan. Kolaborasi ini diperlukan untuk membangun hubungan dan kepercayaan yang kuat antara pihak yang terkait serta membutuhkan dukungan pendanaan yang jangka panjang. Dalam kajian literatur ini menunjukkan bahwa kolaborasi dalam pengolahan sumber daya alam ini memiliki peran krusial dalam menginformasikan keputusan yang tepat. Kolaborasi ini juga bisa membantu mengidentifikasi trade-off yang terkait dengan pilihan pengolahan termasuk aspek ekologi, ekonomi, dan sosial, serta membangun kapasitas adaptif komunitas dalam menghadapi masalah yang terus-menerus dengan kompleks. Next. Metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode analisis data kuantitatif dan deskriptif, di mana menyoroti berbagai inisiatif kolaborasi yang dilakukan untuk mengatasi ancaman terhadap lingkungan dan mencapai tujuan pengolahan yang berkelanjutan, seperti pencegahan kebakaran hutan dan pemulihan lahan yang terkena dampaknya. Hasil dari penelitian ini menegaskan bahwa kolaborasi dalam pengolahan lahan, padang rumput, dan ekosistem semak belukar yang berada di California, Nevada. Kunci untuk mencapai tujuan pengelolaan yang berkelanjutan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintahan, organisasi non-pemerintahan, dan masyarakat lokal. Dari kesimpulan jurnal ini merupakan kolaborasi dalam pengolahan lahan, padang rumput, dan semak belukar di California, Nevada merupakan kunci untuk mencapai tujuan keberlanjutan dalam melibatkan pemerintahan, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat lokal dapat mengurangi dampaknya kebakaran hutan dan meningkatkan keberlanjutan ekosistem. Itu saja hasil literatur dari jurnal saya, mungkin bisa dilanjutkan oleh teman kelompok saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arsalbar dengan NIM terakhir 055. Di sini saya mengambil judul Comparative Study of Machine Learning Algorithm for Predicting Project Management Methodology. Yang mana pada tujuan dari makalah ini adalah untuk memprediksi metodologi project management berdasarkan algoritma machine learning yang juga bertujuan untuk membantu manajer proyek membuat keputusan yang tepat dan memilih pendekatan manajemen proyek yang paling sesuai. Pada jurnal ini melibatkan implementasi metode algoritma klasifikasi seperti decision tree, KNN, gradient boosting, neural network, Naive Bayes, support vector machine, dan Bayesian network. Untuk hasil dan kesimpulan pada jurnal ini, yaitu yang mana pada makalah ini menyajikan perbandingan algoritma machine learning untuk memprediksi metode project management yang tepat berdasarkan project-project yang nyata. Mungkin sekian saja cukup, bisa dilanjutkan oleh rekan saya untuk jurnal berikutnya. Mohon maaf sebelumnya karena di mute. Jadi di sini, astagfirullah. Jadi di sini ada artikel saya yang direview,
saya akan mereview artikel berjudul Linking Public Leadership with Project Management Effectiveness, Mediating Role of Goal Clarity and Moderating Role of Top Management Support. Yang penulisnya itu adalah Muhammad Zaki, Jawad Han, Imron Said, Sagufta Zada, dan Zhang Yongjun. Dan terbitnya itu tahun 2023. Nah, penelitian ini tuh meneliti hubungan antara kepemimpinan publik dan efektivitas manajemen proyek di sektor publik dengan fokus pada peran mediasi kejelasan tujuan dan peran moderasi dukungan manajemen puncak yang didasarkan pada teori pembelajaran sosial. Nah, penelitian ini tuh bertujuan untuk memahami bagaimana pemimpin publik melalui perilaku kerja yang positif apakah dapat meningkatkan kejelasan tujuan dan efektivitas manajemen proyek. Untuk literatur reviewnya di sini yang berhubungan dengan kepemimpinan publik, kejelasan tujuan, dan efektivitas manajemen proyek di sektor publik. Bisa di next. Proses high model 7 dengan datanya itu di Pakistan. Penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan publik itu memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kejelasan tujuan dan efektivitas manajemen proyek di sektor publik. Kejelasan tujuan terbukti memediasi hubungan antara kepemimpinan publik dan PME, dan dukungan manajemen puncak memoderasi hubungan tersebut. Begitu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, perkenalkan nama saya Alif Rasulagini dengan NIM 3 digit terakhir 059. Untuk judul dari literatur review saya yaitu DevOps Project Management Success Factor Decision Making Framework. Penulisnya yaitu Muhammad Azim Akbar, Arif Ali Khan, Najmul Islam, dan Sajad Mahmud yang diterbitkan pada tahun 2023. Pendahuluan, penelitian ini membahas tentang DevOps, yaitu metodologi pengembangan sistem informasi lintas disiplin yang bertujuan untuk mempercepat pengembangan perangkat lunak dengan meningkatkan keandalan melalui perubahan budaya, filosofi, praktik, dan alat pengembangan. DevOps akan mengevaluasi bagaimana proyek perangkat lunak dikembangkan dan dikelola, seiring dengan perubahan struktur dan hierarki tim. Dalam praktik utama dari DevOps, beberapa dari praktik manajemen proyek diamati. Casey Kevin menyebutkan bahwa kebutuhan akan kecepatan serta teknologi dan proses DevOps yang mutakhir tidak menggantikan kebutuhan untuk mengetahui apa yang akan Anda lakukan dengannya. Oleh karena itu, praktik manajemen proyek yang kuat diperlukan untuk menjaga proyek DevOps tetap berjalan sesuai jadwal dengan fokus yang jelas pada ketergantungan. Saat ini, DevOps adalah paradigma pengembangan perangkat lunak yang paling banyak diadopsi, namun terdapat kurangnya pemahaman tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas manajemen proyek DevOps. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengeksplorasi faktor yang terkait dengan 10 bidang pengetahuan PMBOK yang dapat mempengaruhi manajemen proyek DevOps secara positif yang dilaporkan dalam state of the art literatur dan praktik, kemudian melakukan proses hierarki analitik fuzzy untuk menentukan peringkat faktor yang terindikasi sehubungan dengan signifikansinya bagi manajemen proyek DevOps. Untuk literatur review, kajian teori dari penelitian ini adalah membahas tentang DevOps itu sendiri dan juga membahas tentang area pengetahuan tentang PMBOK. Awalnya terdapat ambiguitas dengan istilah DevOps. Literatur menafsirkannya dalam dua arti yang berbeda. Di beberapa penelitian, DevOps dianggap sebagai posisi pekerjaan yang menuntut keterampilan pengembangan dan operasi. Dilaporkan juga bahwa karakteristik utama DevOps adalah otomatisasi, kolaborasi, dan layanan cepat. Banyak penelitian yang telah dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tentang karakteristik DevOps dan implikasinya di industri. Salah satunya yaitu Deep menyebutkan bahwa kolaborasi tim pengembangan dan operasi berkontribusi meningkatkan kepercayaan antara tim lintas fungsi yang membantu melakukan perubahan dalam lingkungan pengembangan organisasi.
kerangka kerja DevOps dibangun berdasarkan 4 pilar utama, yaitu budaya, otomasi, pengukuran, dan berbagi yang dikenal sebagai tulang punggung DevOps. Manajemen proyek sebagai sebuah praktik tidak dianggap sebagai bagian inti dari kerangka kerja DevOps, padahal tugas dan tanggung jawabnya tertanam dan diamalkan pada keempat nilai tersebut. Namun tidak ada peran yang berbeda untuk manajer proyek dalam kerangka kerja. Project Management Body of Knowledge atau PMBOK adalah sebuah kumpulan definisi, aturan, terminologi, dan solusi terbaik yang terstandarisasi. Masing-masing PMBOK mempunyai aspek yang berbeda-beda. Mempunyai aspek yang berbeda-beda yang berisi berbagai proses manajemen proyek. PMBOK mendefinisikan persyaratan proses, teknik, alat, dan konsekuensi dari setiap aspek manajemen proyek. Manajemen penjadwalan proyek adalah salah satu bidang pengetahuan yang berkelas ditentukan oleh PMBOK. Penjadwalan proyek memerlukan landasan yang signifikan, dan manajer proyek harus menguraikan proyek tugas, di mana mereka perlu menandai tanggal mulai dan berakhir. Selain itu, jadwal dan rencana proyek seiring berubah menyebabkan seringnya revisi dan dukungan pemangku kepentingan. Manajemen biaya proyek mencakup penilaian seluk-beluk dari anggaran proyek. Bidang PMBOK yang penting lainnya adalah manajemen kualitas proyek, dan hal ini sepenuhnya bergantung pada biaya dan waktu proyek. Semakin banyak anggaran dan waktu, semakin tinggi pula kualitasnya. Untuk metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah yang pertama literatur review, melakukan identifikasi faktor keberhasilan manajemen proyek DevOps yang dilaporkan dalam literatur mutakhir dan memetakannya dalam bidang pengetahuan inti PMBOK. Kedua, kuesioner untuk mendapatkan wawasan para pakar industri tentang faktor-faktor keberhasilan yang teridentifikasi dan pemetaannya di PMBOK. Ketiga, menggunakan Fuzzy AHP untuk menentukan peringkat faktor keberhasilan yang teridentifikasi dengan mempertimbangkan pentingnya DevOps manajemen proyek. Kemudian yang kedua, melakukan studi empiris industri dengan memberikan kuesioner yang kemudian datanya akan dianalisa. Yang ketiga, melakukan teori himpunan Fuzzy dan AHP. Kemudian untuk hasil dari penelitian ini adalah terdapat 36 faktor keberhasilan diidentifikasi yang terkait dengan bidang pengetahuan manajemen proyek yang teridentifikasi faktor keberhasilan dan bidang pengetahuan terkait divalidasi secara empiris dengan tujuan dipaksa oleh pakar industri. Kegigihan mereka terhadap manajemen proyek DevOps. Pengamatan empiris menunjukkan bahwa faktor keberhasilan teridentifikasi dan kategorinya penting untuk keberhasilan pelaksanaan aktivitas manajemen proyek DevOps. Selain itu, faktor keberhasilan yang teridentifikasi dan bidang pengetahuan utamanya diprioritaskan lebih lanjut dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap DevOps. Kegiatan manajemen proyek menggunakan pendekatan Fuzzy AHP. Menurut hasil rangkuman optimasi sumber daya teknik, rencana dan jadwal pengadaan, mengelola sumber daya bersama di seluruh tim DevOps, perkiraan aktivitas durasi, dan merancang dasar umum dan operasi adalah faktor keberhasilan utama dalam manajemen proyek DevOps. Kemudian untuk kesimpulan, yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan publik memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kejelasan tujuan efektivitas manajemen proyek di sektor publik. Kejelasan tujuan terbukti memediasi hubungan antara kepemimpinan publik dan PME, dan dukungan manajemen puncak memoderasi hubungan tersebut. Ketika dukungan manajemen puncak tinggi, efek tidak langsung dari kepemimpinan publik pada PME juga tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan publik yang efektif dengan perilaku positif dari para pemimpin proyek yang dapat meningkatkan kejelasan tujuan proyek PME. Dukungan manajemen puncak yang kuat juga penting untuk memperkuat efek positif kepemimpinan publik. Kesimpulannya, kepemimpinan publik dan dukungan manajemen puncak adalah dua faktor penting yang dapat membantu mencapai hasil proyek yang sukses, terutama di sektor publik yang kompleks dan penuh tantangan. Sekian dari saya, mungkin bisa dilanjut ke teman yang lain.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asul Ma'ali, NIM 63. Pada kali ini jurnal yang saya temukan berjudul Framework for Implementation of Enterprise Research Planning atau ERP System in Small and Medium Enterprise SMES Case Study. Ditemukan oleh diterbitkan pada tahun 2021. Makalah ini menyediakan tantangan yang dihadapi oleh UKM. UKM itu SMES itu tersebut. Yang mana untuk membuat UKM kecil atau menengah itu mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan dengan implementasi ERP, Enterprise Resource Planning. Metode yang digunakan itu keduanya, kualitatif dan kuantitatif, secara penggabungan secara komprehensif mengeksplorasi proses implementasi ERP di usaha kecil. Lalu hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem ERP memiliki potensi untuk secara signifikan mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis. Jadi ERP yang digunakan untuk pada UKM akan mendorong dan menumbuhkan bisnis dari UKM tersebut. Untuk kesimpulan, penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem ERP dapat mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis. Disarankan untuk mengutamakan keterlibatan awal pemangku kepentingan, memanfaatkan keahlian, dan mengelola sumber daya secara efisien. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini paper saya berjudul tentang Development and Psychometric of the Solid S and Inventory Assessing Software Security Culture in Software Development Companies. Dengan penulisnya yaitu Glauser Christina, Maurer Linda, Spreitzer Karina, Alexandrowicz, Rainer W. Untuk pendahuluannya di sini yaitu memperkenalkan pentingnya software security dan menjelaskan bahwa selain technical expertise, organizational culture juga berkontribusi besar dalam mengembangkan perangkat lunak yang aman. Perlu ditetapkan software security culture di perusahaan pengembang perangkat lunak. Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan inventory untuk menilai aspek-aspek penting untuk budaya keamanan perangkat lunak yang efektif. Untuk kajian teorinya yaitu mendefinisikan software security culture dan membedakannya dengan information security culture. Ia membahas karya terdahulu tentang security engineering dan bagaimana organizational support berdampak pada software security. Juga menyajikan faktor-faktor dari studi sebelumnya yang memfasilitasi atau menghambat secure development. Untuk metodenya di sini menjelaskan proses iteratif pengembangan inventaris Solid S yang melibatkan item development, expert ratings, peer reviews, dan cognitive interviews. Juga menjelaskan design of study untuk mengevaluasi inventaris secara psychometrically, termasuk sampling, measures, dan analisis plan menggunakan item response theory atau ERT. Untuk kesimpulannya sendiri yaitu menyajikan hasil analisis sifat psikometrik inventaris menggunakan ERT, termasuk dimensionalitas, reliabilitas, invariance, dan threshold ordering. Ditemukan inventaris dan subclass-nya memiliki kualitas pengukuran yang tepat. Solid S dapat digunakan untuk mengevaluasi dan meningkatkan software security culture suatu organisasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, selanjutnya bagian saya. Perkenalkan, nama saya Raffi Ronalda Purnama Hakim dengan NIM 2106051110073. Untuk pencarian artikel kemarin yang saya dapatkan ialah dengan judul Influencing the Security Prioritization of an Agile Software Development Project. Dan penulisnya adalah sebagai berikut. Kemudian tahun terbitnya ialah tahun 2022. Kemudian untuk pendahuluannya berisi tentang menjelaskan bahwa keamanan perangkat lunak merupakan topik yang sangat kompleks dan bagi proyek pengembangan perangkat lunak dapat menjadi tantangan untuk menilai apa keamanan yang diperlukan secara efektif secara biayanya. Kemudian untuk pendekatan yang digunakan pada artikel ini ialah ASD atau Agile Software Development yang dimana akan memberikan nilai pada manajemen yang mandiri. Oleh karena itu nantinya di dalam artikel ini tim dan pemilik produk diharapkan dapat mengelola prioritasisasi keamanan perangkat lunak. Kemudian artikel ini bertujuan untuk menjawab 2 pertanyaan penelitian mengenai pengaruh apa saja yang mempengaruhi prioritisasi keamanan selama proyek ASD berlangsung dan bagaimana ahli keamanan dapat meningkatkan perhatian penting bagi pengambil keputusan kunci terhadap keamanan dalam proyek ASD. Kemudian untuk literatur review-nya menjelaskan bahwa penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi berbagai tantangan yang terkait dengan keamanan perangkat lunak dalam pengembangan perangkat lunak beragam, seperti kebutuhan keamanan yang hilang atau tersirat, kurangnya insentif untuk keamanan pada tahap awal pengembangan, dan ketidakhadiran keamanan dalam kerangka kerja yang beragam. Hal ini dapat menyebabkan keamanan terabaikan, namun pengembangan perangkat lunak beragam juga memiliki aspek positif terkait prioritas keamanan, seperti mendukung iterasi kebutuhan keamanan. Ketidakcocokan antara keamanan dan pengembangan perangkat lunak beragam telah dinyatakan sebagai mitos. Oleh karena itu, dalam pengembangan perangkat lunak beragam, tantangan mendapatkan prioritas keamanan perlu ditangani melalui interaksi dan dukungan untuk tim, bukan dengan menetapkan cara tertentu untuk melakukan keamanan perangkat lunak dan prioritasnya. Kemudian untuk metodenya, kan tadi pendekatannya menggunakan ASD atau Agile Software Development. Nah, untuk metodenya nanti ada studi kasus longitudinal tunggal, kemudian ada pengumpulan data multimode yaitu observasi, wawancara, update status, dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada analisis data menggunakan coding tematik, analisis situasi, serta analisis naratif. Kemudian ada juga pembuatan memo untuk masing-masing topik, serta menganalisis data dari proyek alpha terlebih dahulu secara induktif. Untuk hasilnya ialah bertujuan untuk memahami apa yang mempengaruhi prioritas keamanan selama proyek pengembangan perangkat lunak yang menggunakan pendekatan agile dan bagaimana para ahli keamanan dapat meningkatkan perhatian para pengambil keputusan kunci terhadap isu keamanan. Dan yang terakhir ialah kesimpulannya, terdapat beberapa kesimpulan yang diambil oleh peran ahli keamanan yang sangat penting, yaitu untuk memprioritaskan keamanan dalam pengembangan perangkat lunak yang menggunakan metode agile. Ahli keamanan perlu berinteraksi dan mendukung tim pengembangan, bukan dengan cara menetapkan aktivitas atau prioritas tertentu. Kemudian terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi prioritas yang diberikan kepada keamanan selama proyek pengembangan perangkat lunak. Dari pengaruh-pengaruh tersebut, diharapkan hasilnya dapat membantu memahami tantangan dan dukungan untuk memprioritaskan keamanan dalam pengembangan agile. Mungkin sekian dari saya dan juga kelompok 2, mungkin nantinya bisa dilanjutkan oleh presentasi dari kelompok 3. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok 3. Udah kelihatan yuk? Jadi judul paper yang saya ambil itu Exploring the Role of IoT in Project Management Based on Task Technology Fit Model, yang diterbitin pada tahun 2022, penulisnya Hong Yang Wang dan kawan-kawan. Jadi dalam studi ini memiliki tujuan untuk mengeksplorasi nilai tambah sistem TI berbasis IoT
dari perspektif model tes teknologi fit yang meneliti kesesuaian antara tugas dan perangkat lunak kolaborasi berbasis IoT. Makalah ini memperkenalkan integrasi teknologi IoT dalam manajemen proyek dan mencatat peningkatan penggunaan informasi IoT dalam pengambilan keputusan serta potensi IoT dalam memberikan kesadaran situasional real-time. Dasar teori yang digunakan adalah model TTF yang menunjukkan bahwa keberhasilan sistem informasi tergantung pada kesesuaian antara karakteristik teknologi dan tugas. Dalam konteks manajemen proyek yang didukung IoT, model TTF dimodifikasi menjadi Requirement Technology Fit atau bisa dipanggil RTF. Lalu untuk metode penelitian yang digunakan adalah PLSM, Partial Least Square Structural Equation Modeling. PLSM digunakan untuk analisis data dengan menggunakan kuesioner yang didistribusikan kepada karyawan dari kedua perusahaan manajemen proyek. Lalu untuk hasil studi ini menunjukkan bahwa integrasi teknologi IoT dalam manajemen proyek secara signifikan meningkatkan persepsi personel proyek tentang RTF dan kinerja proyek dengan mobilitas pribadi dan konektivitas sebagai faktor penting dalam pengaruhnya. Kesimpulan dari studi ini adalah studi ini menegaskan bahwa integrasi IoT dalam manajemen proyek dapat mengatasi keterbatasan alat tradisional dalam pemantauan kualitas dan pengendalian anggaran. Lalu mungkin bisa dilanjut Ahmad Faiz. Baik, terima kasih. Di sini saya akan bacakan judul yang berjudul Innovation by Integration of Drum Buffer Rope atau yang disingkat dengan DBR dengan method with Scrum Kanban and use of Monte Carlo simulation for maximizing throughput in Agile Project Management. Jadi tahunnya itu tahun 2024. Penulisnya itu Luis Mayo Alvarez dan kawan-kawan. Jadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dampak lingkungan yang berubah dengan cepat terhadap kemampuan digital manajer di industri tenaga listrik. Metode manajemen proyek yang tangkas seperti Scrum dan Kanban dapat membantu mengatasi ketidakpastian dengan pengelolaan alur kerja menjadi tantangan utama yang dapat dipecahkan melalui teori kendala dan simulasi. Adapun metode yang digunakan di sini adalah pada penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu pertama teori kendala atau Theory of Constraints TOC dan metode Drum Buffer dan Rope, dan yang kedua adalah simulasi Monte Carlo. Inti dari metode tersebut digunakan untuk mengoptimalkan, mengefisiensi alur kerja proyek dan mengatasi ketidakpastian yang mungkin muncul selama pelaksanaan proyek. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi metode Drum Buffer Rope atau DBR dengan Scrum Kanban dalam manajemen proyek efektif dalam mengelola kendala di lingkungan VUCA dengan menggunakan simulasi Monte Carlo. 4 skenario dievaluasi untuk memaksimalkan throughput dan meminimalkan inventaris dalam siklus sprint 20 hari. Hasilnya menunjukkan bahwa metode DBR dapat meningkatkan efisiensi alur kerja dan mengurangi tingkat persediaan secara signifikan. Integrasi DBR dengan Scrum Kanban terbukti sebagai pendekatan yang menjanjikan untuk mengoptimalkan kinerja proyek di lingkungan yang tangkas. Kemudian kesimpulannya itu yang didapatkan dari penelitian ini adalah dengan menggunakan metode DBR dan simulasi Monte Carlo bisa mengatasi kendala dan meningkatkan efisiensi alur kerja di lingkungan POCA. Secara keseluruhan, integrasi DBR dengan Scrum Kanban menawarkan pendekatan praktis
untuk mengoptimalkan kinerja proyek. Baik, sekian dari saya. Bisa dilanjutkan. Baik, perkenalkan nama saya Inta Tiara Dewi dengan NIM 084 dengan judul Agile Basis Waterfall Project Management Decision Model for Selecting the Appropriate Approach to a Project, dimana paper ini berkontribusi dalam hal model keputusan sederhana dan komprehensif untuk membantu praktisi manajemen proyek dalam memilih model prosedural yang tepat, yaitu memberikan wawasan tentang bagaimana praktisi mempersepsikan perbedaan antara pendekatan yang ada dan manfaat serta kendala dalam praktiknya. Metode yang digunakan dalam paper ini yaitu metode pengumpulan data termasuk wawancara dengan para ahli dan analisis survei untuk mengembangkan sebuah model keputusan. Hasil dari paper ini yaitu model keputusan yang dapat membantu praktisi manajemen proyek dalam memilih model prosedural yang sesuai berdasarkan dimensi seperti lingkup, waktu, biaya, organisasi, dan tim proyek. Selain itu, paper ini itu memberikan wawasan tentang persepsi praktisi terhadap perbedaan antara pendekatan yang ada serta manfaat dan kendala praktiknya. Lanjut ke Awang. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bang Sirga Lega Permai dari kelompok 3 NIM 210 605 110 145. Di sini paper saya yaitu mengenai the application of project management methodology in the training of college student innovation and entrepreneurship ability under sustainable education. Kemudian untuk tahunnya yaitu di sini saya mengambil jurnal yang memiliki tahun 2024 dan untuk penulisnya yaitu Hailing Wei, Ailing Ding, Zixiang Gao. Untuk tujuan penelitian ini yaitu mengenai pemberian pendekatan yang terstruktur dan efektif dalam merancang dan melaksanakan program pelatihan kemampuan inovasi dan kewirausahaan mahasiswa perguruan tinggi melalui penerapan manajemen proyek. Untuk